Koi merupakan ikan hias yang sedang banyak diminati masyarakat, baik untuk hiasan akuarium ataupun di kolam rumah. Di Keraksaan Kabupaten Probolinggo ada salah seorang pemelihara ikan koi yang mampu menembus pasar luar negeri. Koi peliharaannya diekspor sampai ke Malaysia, Republik Dominika, hingga Jerman. Inilah Lukman Hakim, pemilik sentra koi di perumahan Tiara Residen, Desa Sumberlele, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Lukman bercerita pemeliharaan ikan koi itu ia mulai sejak tahun 2013. Kala itu di rumahnya ada sisa tanah yang tidak dipakai. Ia kemudian berinisiatif menjadikannya kolam ikan. Lukman memilih memelihara ikan koi sekedar jadi hiasan sekaligus pengisi waktu santai saat di rumah. Sebelum memiliki kolam ikan koi, Lukman sudah lama punya hobi memelihara ikan. Karenanya Lukman tidak terlalu sulit beradaptasi merawat ikan koi yang ia pelihara itu hingga tumbuh besar. Lalu suatu ketika datang seorang temannya melihat kolam koi. Tak disangka orang tersebut tertarik untuk membeli koi milik Lukman. Lukman mulanya tidak ingin menjual ikan yang sudah ia rawat dengan sepenuh hati itu. Tetapi karena temannya itu terus mendesak, Lukman akhirnya merelakannya. Ia terpaksa membandrol harga Rp1.000.000 untuk ikan koinya. Ia memasang harga tinggi itu dengan tujuan temannya tidak jadi membeli. Ternyata Lukman salah. Temannya tetap saja bersedia membeli ikan tersebut meski dibanderol dengan harga mahal. Berawal dari di rumah itu kan ada sisa tanah. Itu tahun 2013 saya menempati perumahan Tiara Residen ini. Nah, dari sisa tanah itu bingung buat apa itu. Akhirnya saya punya inisiatif buat kolam karena kebetulan saya kelahiran Blitar dan di Blitar tuh banyak sekali petani koi. Kayaknya cocok kalau dipakai kolam koi. Nah, jadi awalnya hanya hobi saja. Nah, namun akhirnya kayaknya membawa hoki ini ya, hobi yang membawa hoki. Jadi lambat laun banyak tamu yang datang lihat kolam saya kok bagus. Terus koi-koinya kok juga bagus. Awalnya iseng aja kan, saya nggak pengen jual koi saya. Kemudian coba ada temen itu yang minta dibeli gitu kan. Saya jual mahal, 1 ekor waktu itu saya jual 1 juta. Terus saya pikir kan karena mahal dia harusnya nggak beli ya, ternyata malah dibeli. Nah disitulah akhirnya kemudian saya kemudian berinisiatif untuk dibisniskan. Sejak itu Lukman berinisiatif memelihara lebih banyak koi untuk dibudidayakan. Usaha itu ternyata membuahkan hasil. Teman-temannya sering datang untuk membeli ikan koinya itu. Karena semakin banyak datang pembeli ikan koi, sang istri menyarankan Lukman membuat kolam di depan rumah saja. Dengan begitu pelanggan tidak perlu masuk ke dapur untuk melihat atau membeli ikan. Lukman mengikuti saran istrinya. Pria yang saat ini juga menjabat Ketua KPU Kabupaten Probolinggo ini langsung membuat kolam di depan rumah. Lambat laun semakin banyak pembeli datang. Lukman akhirnya membeli sebuah tanah kafling di bagian depan untuk dijadikan lahan budidaya koi. Ada banyak spesies koi yang ia pelihara, namun yang paling banyak diminati yakni spesies Koasusake, Koashiro, Susui, dan Asagi. Berkat ketelatenannya memelihara ikan koi, Lukman bahkan mampu menjual koinya sampai ke luar negeri. Harganya pun sangat fantastis, yakni di kisaran 3-5 juta rupiah per ekor. Namun meski sudah menembus pasar luar negeri, Lukman tetap menjual koi dengan harga murah, yaitu di kisaran Rp10.000. Dengan begitu penggemar ikan tetap bisa mendapatkan ikan koi dengan harga terjangkau. Setelah tadi yang awalnya saya pengennya tidak jual ya, kemudian kok ini orangnya ngengkel terus saya kasih harga 1 juta, ternyata dibeli juga. Nah, kemudian akhirnya berpikir, wah ini kayaknya berarti warga sekitar Probolinggo ini khususnya ternyata mampu juga ya untuk misalnya jual beli koi. Nah kemudian akhirnya saya bikin kolam lagi yang di depan rumah. Kenapa? Karena yaitu nyonya komplain kalau
Setiap kali ada tamu kemudian datang, dan kebetulan kolam itu tepat berada di samping dapur, sehingga komplain terus. Akhirnya saya bikin kolam di depan rumah dengan harapan para pengunjung dan koi lover itu bisa menikmati koi dan belanja koi dengan santai di depan rumah. Lambat laun kok semakin besar animo pecinta koi di Probolinggo ini, kemudian akhirnya saya beli sebidang tanah yang di kafling paling depan di Perumahan Tiara Residen ini, dan jadilah kios koi, sentra koi ini. Sudah penjualannya sudah kemana paling jauh mungkin? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah sampai ekspor ya. Jadi kita sudah mengekspor ke Malaysia itu sudah berulang kali, kemudian ke Republik Dominika, kemudian juga ke Maldives, dan yang terakhir ini kita mengirim ke Jerman. Jadi alhamdulillah sudah merambah sampai ke mancanegara. Berapa jenis koi yang dipelihara Mas? Mungkin ada spesiesnya? Yang jelas semua jenis koi kita pelihara dan kita kembangkan ya. Di sini saya selain breeding juga pembesaran saja. Jadi karena stok dari breeding sendiri itu lama ya, sehingga saya harus ngambil stok yang ada di Blitar. Jadi sesuai order, jadi by order. Nah biasanya macam-macamnya itu yang paling sering dipesan itu Kohaku Sangke, kemudian Showa Zero, Susui juga kadang sering dipesan, Asagi begitu. Banyak macam-macam istilah koi. Saya kira kalau teman-teman koi lover pasti paham ya nama-nama jenis-jenis koi ini. Dijual kisaran dari harga berapa ke berapa Mas? Karena saya ini ingin menjangkau semua pasar, semua segmen ya. Jadi mulai harga 10.000 saya jual ya, mulai 10.000 sampai yang per ekor tadi jutaan tadi ya. Saya pernah ya, yang saya impor ini yang saya ekspor ya maksudnya. Yang saya ekspor ini harga satu ekornya kemarin ada yang 3 juta, ada yang hampir 5 juta, itu juga ada. Itu sesuai dengan ukuran apa spesiesnya Mas? Kalau biasanya ikan yang mahal itu adalah sesuai patternnya ya, pattern. Kalau dia original, kemudian super quality atau high quality, nah itu pasti mahal. Nah itu yang kisaran harganya bisa 3 juta sampai 5 juta per ekor. Dan biasanya tentu saya teknisnya ya harus kirim video dulu ya, di video dulu ikannya kayak tadi, kemudian dia melihat kalau cocok baru deal begitu. Nah kemudian dia transfer melalui PayPal saya, nah baru saya kemudian kirim ke transhipper di Jakarta. Nah transhipper inilah nanti yang akan mengirim ke negara tujuan. Untuk ukuran mempengaruhi kualitas harga? Ya, ukuran juga mempengaruhi kualitas harga. Jadi semakin besar, semakin stepnya bagus. Jadi ada 3 step, 4 step, sampai 5 step gitu ya. Atau yang pola-pola tertentu seperti tanco ya, tanco itu yang di kepalanya ada bulat merah, bulat sekali, itu juga mahal biasanya. Kemudian juga maruten dan seterusnya, itu pola-pola yang termasuk dalam kategori super quality ya, sehingga harganya pasti relatif lebih mahal. Ikan koi yang dipelihara Lukman ini tergolong bagus. Terbukti selain diminati luar negeri, ikan-ikan koi milik Lukman juga pernah menjuarai lomba koi show di Malang pada tahun 2014 dan Lumajang Koi Festival tahun 2019. Namun usaha budidaya ikan koi oleh Lukman tidak selalu mulus. Beberapa kali ikan yang ia pelihara mati sebelum bisa terjual. Salah satunya adalah ikan yang menang lomba di Lumajang Koi Festival tahun 2019. Mulanya ikan tersebut ditawar 10 juta rupiah, tetapi Lukman ingin menjualnya seharga 11 juta rupiah. Karena tak jadi dibeli, ikan itu dibawa pulang Lukman. Tetapi setelah beberapa hari di rumah ternyata ikan tersebut mati.
Kata Lukman, memang penyakit ikan tidak bisa disangka, apalagi penyakit ikan yang bernama Aeromonas hydrophylla. Penyakit ini mirip infeksi virus corona, yakni menyerang sistem pernafasan. Ikan yang terserang penyakit tersebut jadi kesulitan bernafas dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi bila ada koi yang terkena Aeromonas, harus langsung dipisah dengan koi lainnya agar tidak menular. Namun semua penyakit tetap ada obatnya. Penyakit Aeromonas dapat diobati dengan amoxicillin atau obat yang bernama PK, termasuk juga dengan menggunakan garam grosok, yaitu garam asli tanpa campuran yodium. Bahkan garam tersebut cukup ampuh mengobati segala macam penyakit yang menimpa ikan. Untuk perawatan, alhamdulillah di sentra koi ini kita lumayan lah ya. Ada tempat untuk karantina, kemudian juga peralatan yang lain kita siapkan, misalnya butuh heater, kemudian garam ya, garam grosok itu yang dari kalau alhamdulillah di Probolinggo ini sangat berlimpah garam, sehingga kita tidak kesulitan ya, karena tidak mau koi ini untuk perawatan kalau sakit itu biasanya pakai garam, ini yang paling efektif, jadi tidak ribet-ribet. Dan hampir semua petani koi di Blitar pun pasti andalannya ya garam grosok itu, murah meriah tapi efektif untuk perawatan koi. Salah perawatan ini bisa menimbulkan kematian atau stres atau seperti apa? Wah ya jelas, ya terutama resiko tertinggi kalau koi ini kan kematian ya. Yang jelas kita harus mengantisipasi kalau terutama ada penyakit Aeromonas namanya. Aeromonas ini kalau saya lihat karakternya mirip-mirip corona, karena Aeromonas itu yang diserang adalah insangnya koi. Nah seperti kalau corona ini kan paru-parunya manusia yang diserang, sehingga kalau koi sudah insangnya membusuk putih karena kena Aeromonas itu biasanya 1 hari 2 hari langsung tewas. Seperti karakternya hampir sama kayak corona, makanya sangat hati-hati kita. Tapi obatnya ada mas ya untuk penyakit itu? Selama ini kita terus belajar ya, learning by doing. Kalau Aeromonas ini banyak ada yang bilang pakai amoxicillin, katanya bisa ya, kita coba pakai amoxicillin. Kemudian kadang pakai PK gitu ya. Ya itu pengalaman yang dari teman-teman petani di kita, dari teman-teman koinotor itu kita terapkan di sini, dan alhamdulillah selama ini ya bisa mengatasi. Jadi kalau sudah ada yang terindikasi Aeromonas itu langsung yang sakit kita sendirikan, yang sehat kita pindah. Di masa pandemi COVID-19 ini, sentra koi milik Lukman Hakim juga terdampak. Omset penjualannya setiap bulan berkisar 2-2,5 juta rupiah. Sedangkan sebelum pandemi, omset penjualannya bisa lebih dari angka tersebut. Di grup lelang koi yang ia ikuti, dulu banyak yang mengikuti lelang. Tetapi kini yang mengikuti dapat dihitung dengan jari, bahkan pernah sampai tidak ada yang ikut lelang. Lukman mengatakan pasar ikan hias di Indonesia sedang dipengaruhi penurunan ekonomi masyarakat karena terdampak pandemi. Tetapi Lukman masih beruntung karena ekspornya masih tergolong lancar. Ada beberapa ikan miliknya yang sudah dipesan. Lukman menjual dengan cara online. Mulanya dikirim video ikan dan ukurannya. Setelah itu barulah penentuan harga. Jika sudah deal, maka akan dilanjut dengan pengiriman. Dari ekspor ini, Lukman bisa dapat 5-10 juta rupiah per bulan. Memang faktor pandemi ini juga sangat berpengaruh terutama jual beli ikan koi ya. Saya melihat juga kan setiap hari ini saya lelang. Jadi ada grup lelang. Saya pantau terus. Nah, selama pandemi ini ternyata menurun. Artinya biasanya banyak yang ngebid atau ikut lelang. Nah, di masa pandemi ini drastis menurun. Nah, cuma alhamdulillah ada sisi positifnya, justru penjualan saya yang ekspor itu meningkat. Jadi banyak permintaan dari luar negeri, mungkin karena anggap perekonomian dalam negeri sedang sulit ya, sementara luar negeri itu keinginan untuk memiliki ikan koi Indonesia itu tinggi, dan relatif kalau dibanding dengan ikan koi Jepang harganya jauh lebih murah, tetapi kualitas tidak jauh berbeda. Kemudian menjadi menarik koi Indonesia ini. Lukman Hakim berharap
koi yang menjadi salah satu bisnis yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Sebab koi mempunyai nilai ekonomi tinggi dibanding ikan konsumsi. Ya, harapan saya karena koi ini ternyata kan bernilai ekonomi tinggi, kemudian saya melihat di Kabupaten Probolinggo khususnya ini sekarang ini sedang menggeliat ya. Alhamdulillah Dinas Perikanan di Kabupaten Probolinggo juga sangat support untuk budidaya koi ini. Saya berharap koi ini akan menjadi satu bisnis yang akan dibidik oleh warga Probolinggo, karena bagaimanapun ikan hias itu harganya kan per ekor, beda dengan ikan konsumsi yang per kilo gitu kan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dari sisi misalnya pengeluaran untuk pakan dan sebagainya, itu sangat lebih ekonomis untuk pemeliharaan ikan hias seperti ikan koi ini. Kalau ikan konsumsi kan pakan terus begitu ya, sementara harganya nggak pernah bisa beranjak dari ya setiap kilonya berapa kan begitu. Nah, kalau koi ini harga itu relatif sesuai dengan kualitas dan juga sesuai kesepakatan dengan buyernya kan begitu. Jadi itulah yang membuat nilai ekonomis yang tinggi untuk ikan koi ini. Laporan Zainul Rifan, Tadatu TV.